Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pendengar RRI Bandung, RRI Bogor dan juga RRI Cirebon, alhamdulillah sore hari ini hadir kembali di program siaran dialog dakwah terpadu titian ilahi yang berjaringan RRI Bandung, Bogor dan Cirebon. Pendengar dimanapun Anda berada, sore hari ini kami berlangsung di Masjid Mungsol Kanas, Jalan Ciamplas nomor 61/35B Bandung, di program dialog terpadu titian ilahi bersama saya Agus Abot Gunawan, yang tentu saja akan memandu program titian ilahi hingga pukul 17 nanti. Dan alhamdulillah pula untuk sore hari ini bersama kedua narasumber kami yang sudah hadir di Masjid Mungsol Kanas, Jalan Ciamplas nomor 61/36B Bandung ini ada Ustadz Zainul Abidin SPDI. Beliau adalah juga sekaligus sebagai penyuluh agama dari Kemenak Kota Bandung, dan juga insya Allah hadir narasumber yang kedua yaitu Ustadz Rahman Priyatna SPDI. Beliau juga sekaligus sebagai ketua komunitas pendengar RRI Bandung. Kedua narasumber kami pada kesempatan sore hari ini akan memberikan tausiahnya seputaran hikmah di balik ujian dan musibah, ya. Dan tentu saja untuk para jamaah Masjid Mungsol Kanas Bandung, nanti juga kami akan berikan kesempatan untuk berdialog bersama kedua narasumber kami. Tidak hanya untuk para jamaah, namun juga untuk para pendengar di Bandung, Bogor, dan Cirebon bisa melalui SMS dan WhatsApp kami di 081 8629 031. Sekali lagi di 081 8629 031. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Playgo. Baik, pendengar RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon, dan juga para jamaah Masjid Mungsol Kanas Bandung, langsung saja kita akan dengarkan paparan dari kedua narasumber kami. Yang pertama terlebih dahulu dari Ustadz Zainul Abidin SPDI yang akan membahas mengenai hikmah di balik ujian dan musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Alhamdulillah luar biasa, sehat ya Ustadz ya. Baik, Pak Ustadz, kita akan membahas mengenai hikmah di balik ujian dan musibah. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbi wahibil atiyah, ni'amuhu li khalqihi jaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha min kulli dhabin fakafarat bi anbillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khawf bima kanu yasnaun. Shadaqallahu al-azim, wallahu ma'ana bi muradi. Para pendengar RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon, dan juga jamaah Masjid Mungsol Kanas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul dalam acara yaitu yang sangat mulia dan agung, dalam acara titian ilahi RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Alhamdulillah kita bisa hadir di Masjid Mungsol Kanas. Ini semua adalah salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala
kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, ya. Diberikan kesempatan sehingga kita bisa bersilaturahim dan thalabul ilmi. Para pendengar dari Bandung, Bogor dan Cirebon dan juga jamaah Masjid Musolkanas, insyaallah tema kita akan membahas tentang masalah hikmah di balik musibah. Tentunya kita tahu bahwa dunia ini Allah ciptakan ad-dunya darul mihnah. Dunia itu adalah tempat ujian. Kalau akhirat adalah hasil daripada ujian yang diberikan di dunia. Ketika kita mendapatkan musibah atau ujian di dunia ini sesuatu yang tidak aneh, ya. Karena dunia ini adalah tempatnya. Dan kalau kita lihat bahwa ujian itu cuman ada dua saja, ya. Pertama ujian kebahagiaan, kemudian yang kedua adalah ujian penderitaan atau kesulitan. Tidak banyak, cuma dua saja, ya. Kita harus paham bahwa baik ujian kebahagiaan, baik ujian kesusahan, ini semua adalah kasih sayang Allah. Semua adalah kasih sayang Allah. Di balik semua itu ada ladang amal buat kita untuk mempelajari, mensikapi apa yang Allah berikan baik ujian kebahagiaan ataupun ujian kesulitan. Semua adalah dalam rangka untuk ladang amal, mencari amal yang baik buat kita. Kita lihat fenomena yang terjadi di negeri kita, banyak sekali musibah, ya. Di luar Covid Corona juga banyak yang namanya musibah alam, banjir, ya, kemudian longsor, apalagi Bu? Ya, kebakaran, apalagi tabrakan, ya, dan lain sebagainya. Di satu sisi bagi orang yang beriman ini adalah ujian keimanannya. Kenapa Allah uji? Supaya orang beriman itu bisa naik kelasnya, ya. Karena yang namanya ujian itu bagi orang yang bersekolah baru ada ujian. Kenapa ada ujian? Supaya naik peringkat, naik lulus, ya. Ujiannya itu bisa naik kelas. Dan ujian itu disesuaikan dengan di mana kita bersekolah, ya. Begitupun ujian bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian bagi orang yang beriman disesuaikan dengan kadar keimanannya. Lihatlah para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, ya. Beliau mensiarkan Islam, mendakwahkan Islam. Luar biasa. Rasulullah itu tantangannya, ujiannya, baik secara langsung dari orang-orang kafir atau dan lain sebagainya. Itu sangat paling berat. Bahkan ada sahabat yang dibakar, ada sahabat yang dibunuh secara langsung. Banyak sekali musibah. Jadi kadar imanlah yang menentukan berat dan ringannya musibah itu. Nah, kemudian musibah itu ada juga sebagai bahan teguran, ya. Ketika kita di sekolah melanggar aturan, melanggar tata tertib, biasanya guru itu memberikan teguran kepada anak-anaknya, anak didiknya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak maksiat di mana-mana, munkarat merajalela. Kadang-kadang yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar malah jadi ma'ruf, tuntunan jadi tontonan, tontonan malah jadi tuntunan. Nah, ketika Allah melihat seperti ini, Allah tegur dengan berbagai macam musibah, prahara dan bencana. Ar-Rum 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Doharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas."
liyudhiqahum ba'dallati amilu la'allahum yarji'un. Nampak jelas kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan akibat ulah laku manusia. Kenapa Allah kirimkan bencana prahara? Sengaja liyudhiqahum ba'dallati amilu, agar manusia bisa merasakan sebagian akibat daripada perilakunya. Apa yang Allah harapkan? La'allahum yarji'un, agar manusia mau kembali ke jalan Allah. Jadi menurut Ar-Rum 40 Hijri ini, sepanjang para pelaku maksiat, sepanjang para pelaku kejahatan tidak mau bertobat akan kesalahan-kesalahannya, maka Allah tidak akan pernah berhenti untuk memberikan teguran demi teguran. Dan ini semua adalah kasih sayang Allah agar mereka mau kembali ke jalan Allah. Kemudian yang ketiga, musibah itu bisa bentuknya adalah siksaan. Tentunya siksaan ini bukan bagi orang mukmin, orang muslim ya. Siksaan itu tentunya bagi mereka yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, ingkar akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, ingkar dengan aturan dan hukum Allah. Tentunya mereka adalah orang-orang yang kufur. Nah, makanya dengan musibah yang Allah berikan, jangan sangka bahwa Allah tidak sayang kepada kita. Justru adanya musibah ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Bagaimana hikmahnya? Pertama, supaya bisa lebih mendekati diri kita kepada Allah. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa melawan kekuatan Allah. Makanya kita perbanyak untuk bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, musibah itu hikmahnya agar bisa memperbaiki diri kita. Ya, kalau memang musibah itu karena teguran, berarti Allah sayang kepada kita agar bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmahnya adalah dalam rangka untuk mengukur kadar iman kita. Iman kita semakin mantap, maka ujian pun akan datang bertubi-tubi. Sengaja Allah kirimkan agar kita lebih mendekati diri kepada Allah. Rasulullah mengatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu, apabila Allah sayang, cinta kepada hambanya, maka Allah akan memberikan ujian. Jadi ujian itu adalah salah satu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sementara yang saya sampaikan, bahwa musibah itu pasti ada dan kita berharap mudah-mudahan bisa mengambil hikmah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz Zainul Abidin SPDI. Dan untuk Anda pendengar di manapun Anda berada, kita masih di program Dialog Interaktif Terpadu Titian Ilahi yang dipancarkan melalui 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung dan juga Pro 1 RRI Bogor dan juga Cirebon. Baik, pendengar RRI Bandung, Bogor dan Cirebon dan jamaah Masjid Mushol Kanas Bandung, perlu diketahui bahwa di Masjid Mushol Kanas ini luar biasa penuh sekali. Terima kasih. Dan tentu pendengar di Masjid Mushol Kanas ini juga mematuhi aturan protokol kesehatan ya, dengan menggunakan masker, kemudian tadi juga mencuci tangan di depan, dan tentu saja juga membawa hand sanitizer. Baik, selanjutnya kami ke narasumber yang kedua, yaitu Ustadz Rahman Priyatna SPDI. Selamat sore, Assalamualaikum Ustadz. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik tentu saja Ustadz ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya silakan Ustadz, kita akan membahas mengenai hikmah di balik ujian dan musibah. Silakan paparan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Para pendengar RRI Bandung, Bogor dan Cirebon, juga jamaah Masjid Mushol Kanas yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, terungkap
rasa syukur dan bahagia ini atas izin dan pertolongan Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa. Di tengah-tengah ujian dan musibah, kita semuanya masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan bagian dari ibadah kepadanya. Dengan satu di antaranya menghadiri majelis taklim yang dilaksanakan pada sore hari ini melalui acara Titian Ilahi yang dilaksanakan oleh Pro 1 RRI Bandung yang disiarkan oleh RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Tentunya merupakan kebahagiaan bagi kita bersama. Dan berbicara mengenai ujian dan musibah bagi kita orang-orang yang beriman, bahwa musibah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa terbantahkan. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, menerima ataupun tidak, bahwa musibah pasti beriringan dengan kita, karena ini merupakan sunatullah. Telah disebutkan oleh guru kita Ustaz Zainul, betul seperti itu, bahwa di dunia adalah tempatnya musibah dan ujian. Nah, bagi kita semuanya, para pendengar dan juga jamaah, orang yang berkeyakinan kuat, bertauhid kuat, tentunya menghadapi berbagai macam ujian musibah yang Allah berikan ini harus pandai menyikapi dan mengemasnya supaya bisa mendatangkan hikmah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan satu motivasi bagi kita semuanya, yang satu di antaranya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah 155, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Termasuk barusan kita juga sedang mengantarkan yang kena musibah ya di Masjid Musawkanas, mengantarkan yang meninggal, itu salah satu di antaranya kehilangan jiwa. Di sini Allah dengan tegas mengatakan bahwa Allah akan menguji siapapun termasuk kita. Dengan apa Allah akan memberikan ujian? Pertama dengan al-khauf, kasihan ibunya, ketakutan. Ibu, bapak, jamaah dan pendengar, pernah enggak merasakan ketakutan? Sekarang takut enggak? Banyak ketakutan ya. Padahal ketakutan yang kita rasakan di dunia ini hanya sebagian kecil dari ketakutan yang akan kita hadapi ketika kita di akhirat kelak akan berhadapan dengan pengadilan Allah. Jadi ketakutan ini Allah akan menguji kepada kita. Walju, dengan apa lagi Allah akan menguji? Dengan kelaparan. Banyak sekarang yang berteriak-teriak ya Bu ya, apalagi dengan pandemi COVID-19 ini. Banyak hal yang menjadi keluhan sehingga akan mendatangkan tanda petik kelaparan ya. Kelaparan itu tergantung juga kita menyikapinya sebetulnya. Tapi ini adalah sebuah ujian yang Allah berikan. Ketakutan, kelaparan. Kemudian dengan apa lagi Allah akan memberikan ujian kepada kita? Dengan kekurangan. Kekurangan apa? Baik harta maupun jiwa. Wa naqsim minal amwali wal anfus. Banyak sekarang di antaranya situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini, yang terkini, yang kita hadapi, fenomena yang ada di tengah kita adalah karena ketakutan.
kekurangan baik harta maupun jiwa. Termasuk diantaranya wal samarot, dengan buah-buahan. Walaupun banyak di pasar, di kebun, tetapi warid zaman ini namanya susah untuk didapatkannya. Bila mana kita hanya berkutat dengan kurang dan kurang, dengan mengeluh. Tapi di sini Allah memberikan satu motivasi bagi kita, kabar gembira. Wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang yang sabar. Tadi disebutkan oleh pengersanya guru kita, betul, bahwa kita satu diantaranya dengan adanya ujian dan musibah ini tiada lain adalah untuk memperkokoh kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Dan kesabaran itu tidak ada batasnya. Salah upami orang dibatkan ada sabar gaya batasnya. Kesabaran itu tidak ada batasnya. Dan bergembiralah orang-orang yang selalu menyikapinya dengan kesabaran, dengan tidak sumpah serapah, dengan tidak memperlihatkan tindakan anarkisme. Dalam ayat yang lain kan sebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharri wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bahwa kita itu cirinya orang yang akan mendapatkan surga dan ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang diperuntukkan orang-orang yang takwa adalah yang pertama, yang bisa menginfakkan, kemudian bisa dalam keadaan sempit dan lapang bisa memaafkan kesalahan orang lain, mengendalikan hawa nafsunya, memaafkan kesalahan orang lain. Itu diantara tanda-tanda orang yang sabar. Kemudian selanjutnya, bahwa kita sepakat bahwa tidak selamanya kita siap dengan musibah itu. Sepakat kita sebagai manusia ya, kadang-kadang kita kesal, kadang-kadang kita juga ngarahuh gitu, ataupun berkeluh kesah. Ada saatnya kita juga menangis, ada saatnya juga kita bergembira, itu manusiawi. Tetapi yang jelas di sini kita diingatkan kembali dengan hikmah yang tadi. Dan tadi disebutkan selain dari sabar, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala diingatkan, karena boleh jadi ini disebabkan oleh perbuatan kita sendiri. Musibah yang kita rasakan itu tadi disebutkan ya, bentuknya kan ada teguran, ada kasih sayang, ada berupa siksaan ya. Nah ini diingatkan, barangkali kita lupa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembali lagi kita untuk bertobat, kembali lagi kepada relanya. Tugas kita di dunia itu seperti apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah. Jangan terlena ya. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Bukan tujuan di dunia ini. Itu yang kedua, sekali lagi hikmahnya adalah selain dari sabar, kita bertobat dan bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Pertanda bila mana kita dikasih musibah, contoh kita sakit kepala, musibah ya, kita harus bersyukur. Kalau orang yang sakit kepala berarti kita masih punya kepala. Orang yang sakit gigi berarti kita masih punya kaki. Kapan kita mensyukurinya kalau kita tidak diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu barangkali. Sekali lagi, mudah-mudahan ini musibah betul-betul menjadi hikmah bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rahman Triatna SPDI, pendengar dari Bandung, Bogor dan juga dari Cirebon serta jamaah Masjid Munshollah Bandung. Kami ingatkan setelah ini kita akan masuk ke program dialog interaktif. Jadi disiapkan pertanyaannya, terutama juga untuk Anda pendengar yang ada di rumah bisa melalui layanan SMS dan WhatsApp kami di 0818629031. Dan untuk diberitahukan nanti juga kami akan membagikan hadiah khusus untuk 6 orang Pak Ustadz ya. Nanti
ikhwan 3, mungkin akhwat juga 3. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan dan juga nanti ada pertanyaan dari Pak Ustaz Rahman dan juga Pak Ustaz Zainul begitu ya. Baik, sebelum kita lanjut, pendengar dan juga para jamaah Masjid Musola Bandung, kita akan simak terlebih dahulu pesan berikut ini.